Polemik TKA asal Cina dan ancaman pemilu 2024. Sekecil apapun celah kecurangan pemilu 2024 harus diantisipasi. Setelah lama tak terdengar, wacana tenaga kerja asing atau TKA Cina kembali menggelegar. Di tengah ramainya panggung demokrasi koalisi partai politik menuju pemilu 2024, mantan Gubernur DKI Jakarta Letnan Jenderal Purnawirawan Sutioso ini menyatakan kekhawatirannya melihat TKA Cina yang terus berdatangan. Dalam penuturannya yang menghebohkan, Sutioso meyakini TKA Cina yang datang itu tidak akan kembali ke negaranya. Mereka akan menetap dan beranak pinak di Indonesia, sehingga berpotensi menjadi mayoritas. Dia mencontohkan Malaysia yang kini departemennya banyak dipimpin warga keturunan Cina. Pun dengan Singapura yang sekarang penduduknya mayoritas keturunan Cina. Kekhawatiran Sutioso tentu layak menjadi kekhawatiran kita juga. Beliau bukanlah orang sembarangan yang asal bicara. Sebagai mantan Kepala Badan Intelijen Nasional atau BIN, Sutioso tentu punya kepekaan lebih menyangkut potensi ledakan sosial atau ancaman kedaulatan negara. Dugaan Sutioso belum tentu benar, tapi juga belum tentu salah. Sulit mencari kebenarannya karena selama ini pemerintah cenderung tertutup. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah tenaga kerja asing di Indonesia sebesar 88.271 pada 2021. Dari jumlah ini, TKA asal Cina mendominasi yakni sebanyak 37.711 atau sekira 42%. Namun, TKA tersebut menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal, yaitu data TKA yang terdaftar dan memiliki skill saja. Sementara tahun 2018 saja, KSPI mengaku menemukan 157.000 buruh kasar asing atau unskilled workers. Harap dicatat, itu 4 tahun lalu di tahun 2018. Saat ini total TKA asing angkanya mungkin semakin membengkak. Yang menjadi masalah, yaitu TKA asal Cina bukan hanya tenaga profesional. Sebagian adalah tenaga kasar yang tidak memerlukan skill. Tak perlu diulang-ulang. Sudah begitu banyak yang bercerita tentang ini, termasuk ekonom senior Universitas Indonesia, Faisal Basri. Sayangnya, negara tidak konsisten dan terkesan melindungi TKA asal Cina. Begitu ada masalah, justru rakyat sepertinya berhadapan dengan penguasa. Penerapan kebijakan bahkan cenderung diskriminatif. Di saat pelarangan mudik masa pandemi COVID-19 misalnya, lebih dari 300 TKA Cina dibiarkan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta selama 4 hingga 8 Mei 2021. Jika dibiarkan masuk terus-menerus, dalam jangka panjang TKA asal Cina jelas mengancam kedaulatan negara. Dalam jangka pendek, populasi tambahan ini berpotensi pula mengganggu pemilihan umum 2024. Dulu, jelang pemilihan umum, pemilu 2019 lalu, foto IKTP milik warga negara asing, WNA, yang juga TKA asal Cina pernah menghebohkan jagat maya. Temuan ini mengejutkan karena pemilik IKTP berinisial GC di Kabupaten Cianjur memiliki nomor induk kependudukan, NIK, yang tercatat dalam daftar pemilih tetap, DPT, pemilu 2019. KPU Kabupaten Cianjur mengakui ada kesalahan saat input data NIK milik WNA asal Cina yang terdata di DPT. Diketahui, NIK tersebut sama dengan NIK atas nama Bahar, yang juga penduduk Cianjur. Kekeliruan input data memang dapat saja terjadi. 1-2 kali, itu manusiawi. Namun, kita harus semakin waspada. Fakta itu menunjukkan, ada celah yang dapat mengganggu atau bisa dimanfaatkan oknum tertentu untuk bermain-main dalam pendataan pemilu 2024. Dan celah itu adalah TKA, ilegal, asal Cina yang jumlahnya kita tidak tahu.
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau Kami Lintas Provinsi menduga hal yang sama. Mereka khawatir TKA dari Cina berpotensi mengacaukan dan mengintervensi pemilu Pilpres mendatang. Kekhawatiran rakyat harus dijawab pemerintah. Kita tahu, telah menjadi rahasia umum bahwa pemilu atau Pilpres seringkali menjadi ajang bagi adu strategi kecurangan. Sekecil apapun celahnya, tetap berpotensi dimanfaatkan. Lalu apa solusinya? Yang paling jitu adalah memulangkan TKA asal Cina ke negaranya secara berangsur, khususnya TKA non-skill atau mereka yang berada di luar daftar TKA resmi pemerintah. Untuk apa mereka di Indonesia kalau bidang pekerjaannya dapat dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia? Ombudsman RI menyatakan sebagian besar TKA Cina adalah buruh kasar. Pernyataan ini diungkapkan Ombudsman berdasar hasil investigasi penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka penempatan dan pengawasan TKA di Indonesia yang dilakukan pada Juni-Desember 2017. Seharusnya pemerintah lebih peka dan menunjukkan keberpihakan terhadap buruh-buruh lokal. Terlebih, pandemi COVID-19 telah meluluh lantakan ekonomi masyarakat. Itulah fakta tentang polemik TKA asal Cina dan ancaman pemilu 2024 dikutip dari news.republika.co.id. Terima kasih telah menonton video terbaru dari kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan menekan tombol like, subscribe dan tombol loncengnya. Terima kasih.